Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel AB17. Kali ini kita akan membahas bab terakhir dari buku Pengantar Filsafat Politik oleh Jonathan Wolff. Bukunya ini. Di bab terakhir ini, alias bab ke-6, kita akan membahas tentang individualisme dan feminisme. Tapi sebelum itu, gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Karena sekarang video ini dibuat, kita sedang berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga semua amal ibadah kita, terkhusus sholat dan puasa beserta zakat, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada bab terakhir, kita akan memulainya dengan individualisme. Di sini gue baca biar gak ada miss. Individualisme. Ada beberapa pandangan dari kaum individualisme liberal ekstrim. Yang pertama, kaum individualis ekstrim berasumsi bahwa tugas filsafat politik adalah menciptakan prinsip-prinsip keadilan. 2. Kebebasan dan kesetaraan individu merupakan hal terpenting. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa filsafat politik tidak hanya bertugas untuk memantapkan hak, tapi juga untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan individu. Kaum individualis bisa disebut sebagai individualis liberal, sedangkan kaum utilitarian bisa disebut sebagai individualis non-liberal. 3. Kaum individualis ekstrim menganggap masyarakat harus adil, meski untuk mewujudkannya diperlukan biaya yang tinggi. 4. Kaum individualis menganggap bahwa setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang kita miliki bisa kita pahami sebagai hasil dari tindakan individu. Kita bahas satu ya poin-poinnya ya. Yang pertama tadi, kaum individualis ekstrim berasumsi bahwa tugas filsafat politik adalah menciptakan prinsip-prinsip keadilan. Nah, kaum individualis ini yang belum tahu adalah, kan kalau kita kan bisa ngelihat ada yang namanya individualis, individual, dan sosial biasanya kan. Kalau individualnya sendiri-sendiri atau sosial itu berkumpul rame-rame atau berkelompok. Jadi, kaum individualis ekstrim berasumsi bahwa tugas filsafat politik adalah menciptakan prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan itu yang udah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. 2. Kebebasan dan kesetaraan individu merupakan hal terpenting. Jadi semuanya itu bebas dan semuanya itu setara. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa filsafat politik tidak hanya bertugas untuk memantapkan hak, tapi juga untuk melindungi kebebasan dan kesetaraan individu. Jadi setiap orang dengan filsafat politik itu harus bebas. Fungsi filsafat politik itu menurut mereka adalah melindungi kebebasan setiap individu dan melindungi kesetaraan setiap individu. Kaum individualis bisa disebut sebagai individualis liberal, sedangkan kaum utilitarian bisa disebut sebagai individualis non-liberal. Nah, kaum utilitarian juga kita pernah bahas di pembahasan sebelumnya. Mereka juga termasuk kaum individualis, tapi non-liberal. 3. Kaum individualis ekstrim menganggap masyarakat harus adil, meski untuk mewujudkan diperlukan biaya yang tinggi. Jadi individualis ekstrim itu mau gimana pun harus adil setiap orang gitu ya. Walaupun kebijakan negara itu harus mengeluarkan biaya yang tinggi, dana yang tinggi, tetap harus mewujudkan yang namanya keadilan dalam setiap individu. 4. Kaum individualis menganggap bahwa setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang kita miliki bisa kita pahami sebagai hak dari tindakan individu. Jadi dari hak, kewajiban, tanggung jawab, dan lain sebagainya yang kita lakukan dari diri kita sendiri, dari setiap individu, itu hasil dari tindakan individu itu sendiri. Nah, tadi kan namanya individualisme ekstrim, liberal ya. Lawannya itu adalah komunitarian. Komunitarian itu ya kalau kita ambil katanya berarti dari komunitas. Yaitu ya komunitas pasti rame-rame gitu kan. Jadi komunitarian ini adalah suatu pandangan yang menentang individualisme. Katanya kaum komunitarian seringkali menyatakan bahwa tugas filsafat politik bukan menciptakan prinsip-prinsip abstrak tentang keadilan, namun membangkitkan satu visi tentang masyarakat yang baik. Jadi daripada menciptakan prinsip-prinsip abstrak tentang keadilan, filsafat politik sebaiknya menciptakan keterangan-keterangan yang konkret mengenai segala hal yang menjadikan masyarakat manusia dapat maju dan berkembang dengan baik. Jadi itu kritik komunitarian terhadap pandangan individualisme. Prinsip kaum individualisme ini bertentangan dengan prinsip kaum komunitarianisme, feminisme,
dan Marxisme. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu feminisme. Nah, ini ada cerita sedikit ya. Sebelum diberlakukannya Equal Pay Act tahun 1970, praktik penggajian standar ganda menjadi hal yang umum berlaku di Inggris Raya. Gaji yang tinggi diberikan kepada laki-laki, sementara wanita mendapat gaji yang rendah. Jadi sebelum tahun 1970, di Inggris Raya itu, laki-laki itu mendapat gaji yang lebih tinggi daripada gaji yang wanita. Terus, namun, Marx menilai bahwa kebijakan dalam memberikan hak yang setara masih tetap problematis. Pendapatan yang setara tidak akan menjamin adanya standar kehidupan yang setara jika orang yang satu memiliki tanggungan orang tua sedangkan orang lain tidak, atau jika yang satu memiliki cacat fisik sedangkan yang lain tidak. Jadi, jika kebutuhan kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki perbedaan yang sangat banyak, kebijakan pemberian hak yang sama bukanlah jalan untuk mencapai kesetaraan. Kalau misalkan ada orang yang mempunyai tanggungan orang tua atau memiliki cacat fisik, jadi kita nggak bisa yang namanya menilai keadilan dari kesetaraan gaji doang semata gitu, nggak bisa. Nah, kaum feminis membedakan antara kelamin dengan gender. Kelamin diidentifikasi murni sebagai kategori biologis. Ya, perempuan gitu, maaf, punya vagina, punya payudara gitu kan. Itu yang namanya kelamin menurut kaum feminis. Sedangkan gender sebagai kategori sosial atau terkonstruksi secara sosial. Gender itu lebih ke kategori sosial sebagai perempuan. Menurut kaum feminis begitu. Nah, kaum feminis juga menentang kapitalis dengan beberapa alasan. Struktur ekonomi kapitalis pasti menimbulkan sistem dominasi laki-laki atau dominasi laki-laki menciptakan kapitalisme. Dan hubungan kapitalisme dan patriarki memiliki hubungan resiprokal, yaitu sistem yang satu tidak dapat dihilangkan tanpa menghilangkan yang lain. Sorry kalau misalkan ada suara kayak gitu ya, suara-suara lagu pengamen kayaknya. Oke, karena ada pengamen, kita sudahi saja pembahasan kali ini. Thank you for watching and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.